Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas tentang cara aman menghadapi harga emas ketika turun. Oke, tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mengembangkan channel Pak B dan juga agar semangat Pak B dalam membuat konten-konten yang positif dan menginspirasi. Oke, kita mulai. Cara aman menghadapi ketika harga emas turun itu tidak usah panik. Ketika harga emas tinggi juga tidak usah terlalu senang. Oke, yang pertama adalah tetap beli aja dalam jangka panjang. Fokus pada tujuan utama. Jadi tujuan utamanya apa? Kalau memang tujuan utamanya itu berapa tahun begitu, tetap aja kalau harga emas turun tetap aja beli, dan beli. Oke. Yang kedua adalah ketika harga emas turun kita malah bisa membeli dengan harga yang sama dapat jumlah yang lebih. Jadi dengan harga yang sama dapat jumlah yang lebih. Itu keuntungannya. Jadi misalnya pada waktu harga naik misalnya 1 juta lebih dapat 1 gram. Ketika turun di harga 900-an ribu, berarti dengan uang yang sama, misalnya uang 1 juta atau 2 juta, bisa dapat emas lebih dari 1 gram. Tapi kalau misalnya beli emas batangan ya harus minimal kan 1 gram atau setengah gram, 1 gram, terus 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 500 gram atau 1 kilo. Tidak ada koma-koma. Yang ada misalnya 1,5 gram, 1,3 gram itu ada pada tabungan atau emas digital. Yang ketiga adalah punya keyakinan bahwa emas dalam jangka panjang akan naik. Itu yakin kan jangka panjang akan naik. Terbukti dari sejarah yang tadi ditentukan selama 10 tahun itu emas itu akan naik. Selama 15-20 tahun emas itu naik 6-7 kali lipat dari harga dasar. Misalnya kita dimulai dari tahun 97-an sampai hari ini itu berlipat-lipat. 97, 98 itu harga emas 1 gram itu 80.000. Sehingga kalau 1 kilo itu mendapat atau uang hanya butuh uang 80 juta. Hari ini kalau untuk mendapatkan uang atau emas 1 kilo atau 1000 gram itu harus mengeluarkan uang sekitar 950-an juta. Itu untuk mendapatkan 1000 gram. Sehingga kalau dihitung udah berlipat-lipat, bahkan lebih dari 10 kali lipat. Itu emas. Kita punya keyakinan bahwa emas itu akan naik. Terus menerus beli dan terus menerus beli. Oke, yang keempat adalah tidak usah sedih. Terus takut kalau harga emas turun terus. Selama ini harga emas dalam jangka pendek memang fluktuatif. Turun naik, turun naik, turun naik gitu ya. Jadi itu grafiknya memang seperti itu, turun naik, turun naik. Tapi dalam jangka panjang pasti naik. Dalam jangka panjang naik. Apalagi pengalaman Pak B tahun 2018 itu masih di harga sekitar 600-an ribu kalau beli. Sekarang kalau buybacknya aja sudah di atas 900 ribuan. Kalau kita beli 1 gram hari ini 1 juta lebih. Baik itu di Pegadaian maupun di Putih Antam. Tapi yang fisik. Kalau yang tabungan itu masih di sekitar 900-an. Oke, yang kelima adalah saat beli atau jual tercapai tujuannya. Jadi kalau belum tercapai ya tetap beli aja. Kalau beli terus mas dapat banyak. Terus beli, kumpulkan sedikit-sedikit, lama-lama menjadi banyak. Kumpulkan terus menerus. Terus tujuan investasinya kan misalnya tujuan investasinya adalah naik haji, umroh, bikin rumah, beli tanah, peternakan, buka usaha dan sebagainya. Kalau belum tercapai ya terus saja beli terus dan terus untuk beli, dikumpulkan, disimpan dan dilupakan. Oke, yang keenam jangan terpengaruh berita-berita yang membuat kita ragu-ragu untuk terus beli emas. Nanti kalau ini nanti emas akan turun tajam misalnya. Jual aja kalau udah punya dan sebagainya. Tidak usah terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Kita fokuskan pada tujuan kita. Karena emas itu sekali lagi jangka panjang. Emas itu adalah zero inflasi, mudah dicairkan atau liquid.
dalam jangka panjang pasti menguntungkan dan lain sebagainya itu ya. Jadi pelindung nilai. Jadi emas akan menjadikan Anda tetap kaya kalau punya beberapa emas yang Anda punya saat ini, suatu saat juga akan sama. Bahkan 1400 tahun yang lalu juga masih berlaku. Contoh adalah 1 dinar koin emas itu bisa digunakan untuk membeli kambing yang bagus. Hari ini juga sama, karena dinar koin emas adalah jumlahnya 4,25 gram atau 4/4 gram ya. Jadi itu kalau diuangkan kira-kira sekitar 3 jutaan. Jadi 3 jutaan itu sudah tetap masih bisa beli kambing yang bagus. Oke, kapan berinvestasi emas yang bagus ya, misalnya kan kapan? Terus beli saja. Nah, sekarang pas kita punya uang beli, apalagi uang nganggur atau idle money. Kalau tidak dibelikan nanti akan terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya ada promo di mana Shopee atau di mana dan sebagainya, ada promo, itu nanti kita akan uang itu akan segera aja lari gitu ya. Tidak berbekas, uangnya habis, tidak berbekas, paling hanya berganti menjadi pakaian atau barang yang kita senangi dan sebagainya. Tapi ketika barang itu mau dijual lagi, sudah tidak akan naik harganya ya. Jadi seperti itu. Jadi beli, simpan, lupakan. Beli, simpan, lupakan. Beli, simpan, lupakan, itu ya. Karena seperti itu untuk cara menghadapi saat emas turun. Apa yang harus dilakukan tadi itu, tetap beli, cool, tidak usah panik. Tetap aja kalau tujuan investasinya belum tercapai, tetap beli dan terus beli. Saran Pak B itu adalah sebagai salah satu instrumen investasi atau diversifikasi investasi. Tapi kalau Anda tidak paham dengan yang lain-lain, cukup beli emas. Nanti kalau emas sudah banyak, dibelikan properti atau bukuin usaha dan sebagainya. Kalau Pak B lebih cenderung pada aset-aset yang real atau yang kelihatan, yang bisa dipegang dan bisa dilihat dan sebagainya. Bukan kelihatan apa per aset. Oke. Seperti itu, semoga menginspirasi. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, like, subscribe, dan komen untuk mengembangkan channel Pak B ini agar Pak B semangat dalam mengisi konten-konten yang bermuatan positif sekitar investasi emas. Karena apa? Karena memang kalau mau investasi dahulukan belajar dulu sebelum action, atau investasi leher ke atas nanti baru action. Kalau seperti itu, yakinlah sukses tinggal menunggu waktu. Semoga menginspirasi, semoga semangat terus untuk belajar berinvestasi emas bersama Pak B. See you next time.